Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ketika Fu Qiankun mengucapkan Laut Guntur, Qin Chen juga memikirkan tempat ini, dan matanya langsung menyala. Bagaimana saya bisa melupakan tempat ini? Sea of Thunder adalah salah satu area terlarang paling menakutkan di Martial Domain. Itu terbentuk puluhan ribu tahun yang lalu. Di Lautan Guntur ini, ada lautan guntur yang menggelegar di mana-mana. Semakin jauh masuk ke dalam, semakin kuat kekuatannya. Setiap tahun, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya telah tewas di dalamnya, sehingga meninggalkan banyak harta karun. Pikir Qin Chen dalam hati. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Chen secara alami telah memasuki Laut Guntur, tetapi dia hanya masuk di pinggiran saja. Sebuah gulungan sederhana tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Itu adalah gulungan misterius yang diperoleh dari leluhur Tianlongzai ketika dia memasuki wilayah surga utara. Qin Chen bergumam, mungkin, aku bisa menemukan beberapa jawaban dari misteri gulungan ini di Laut Guntur. Kalau begitu, ayo pergi ke Lautan Guntur, ucap Qin Chen membuat keputusan. Setelah mengatur segala sesuatu di keluarga Ji keesokan harinya, dia siap untuk pergi dan langsung menuju ke Laut Guntur. Laut Guntur terletak di Leizhou di lapisan surga kedua Wuyu. Leizhou adalah sebuah tempat yang sangat terpencil di surga kedua Wuyu. Aura langit dan bumi di sana sangat tipis, dan ramuannya juga sangat langka. Qin Chen dan rombongannya butuh 1 bulan untuk sampai ke Laut Guntur. Tujuan pertama Qin Chen bukanlah langsung memasuki Laut Guntur, tetapi singgah di kota Tianlei di tepi Laut Guntur. Pada hari ini, di luar kota Tianlei, seorang wanita muncul. Apakah ini kota Guntur Langit? Gumam wanita itu menatap kota. Wanita ini memancarkan aura yang sangat kuat. Meskipun orang-orang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tubuh yang diselimuti jubah itu masih memancarkan postur anggun. Wanita ini adalah Chen Sisi yang telah datang duluan ke kota Tianlei di tepi Laut Guntur. Chen Sisi berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki peta dan informasi dari Laut Guntur ini. Chen Sisi bertanya pada orang tua itu. Orang tua itu terkejut, dan buru-buru mengeluarkan slip batu giok, dan berkata, slip batu giok ini berisi peta Laut Guntur. Tolong juga para senior untuk menerimanya. Orang tua itu benar-benar ketakutan. Chen Sisi mengerutkan kening. Dia menyingkirkan slip giok dan berkata, berapa banyak batu asli yang kamu inginkan untuk membayar slip giok ini? Kaisar ini tidak memiliki kebiasaan mengambil sesuatu dengan cuma-cuma. Chen Sisi berkata dengan dingin, dan dengan lambaian tangannya, sebuah cincin penyimpanan jatuh ke tangan lelaki tua itu. Kemudian Chen Sisi pergi meninggalkan restoran. Pada saat Chen Sisi meninggalkan kota Tianlei, sebuah ledakan yang mengerikan meledak di kota Tianlei. Ini adalah sosok kekar dengan bekas luka di wajahnya. Dia biasa dipanggil Tuli Kaisar Wudi terkenal di kota Tianlei. Ketika Kaisar Tuli melihat beberapa mayat tergeletak di tanah, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia langsung menangkap lelaki tua di depannya dan berkata dengan tegas, katakan, siapa yang membunuh anggota kamar dagangku? Orang tua itu merasa pahit di hatinya. Bagaimana dia bisa begitu sial? Dia baru saja melarikan diri dari seorang iblis wanita, dan sekarang dia menjadi sasaran Kaisar Tuli. Dia tampak ketakutan, gemetar, dan buru-buru menceritakan kisah sebelumnya. Kaisar Tuli melemparkan lelaki tua itu ke tanah, dan setelah dia menanyakan arah kepergian Chen Sisi, dia menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Qin Chen secara alami tidak tahu apa yang terjadi di sini. Pada saat ini, dia bergegas menuju kota Tianlei. Beberapa hari kemudian, Qin Chen sudah memasuki wilayah Leizhou. Qin Chen tahu bahwa seluruh Leizhou sangat kacau, dengan bandit di mana-mana, dan bahkan beberapa master top akan menyergap di sini untuk membantai dan merampok pejalan kaki yang lewat. Saat ini, sekelompok orang mengepung beberapa prajurit,
di antara kelompok orang ini, sebenarnya ada seorang Kaisar Wu di jangka menengah, 5 Kaisar Wu di puncak awal dan hampir 20 prajurit tahap akhir Wu Huang. Ini jelas merupakan tim yang sangat menakutkan. Qin Chen mendarat di sana, melihat sekeliling dan mengabaikan pihak lain. Haha, aku sudah berada di Leizhou selama ratusan tahun. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang yang berani mengabaikan kami. Ucap salah seorang bandit itu. Apakah kalian bandit Leizhou? Tanya Qin Chen mengerutkan kening. Kamu sudah tahu itu, tapi masih saja berani berjalan sendirian di Leizhou. Luo Hu menatap Qin Chen dan mencibir. Broken Tiger, jangan bicara omong kosong dengannya, hanya Wudi kecil, bunuh dia, jangan biarkan dia lari. Ucap pemimpin bandit. Luo Hu berkata pada Qin Chen, kamu tahu kenapa bos memanggilku Broken Tiger? Karena saya berkelahi dengan orang, tidak hanya suka membunuh orang, tetapi juga suka menghancurkan orang menjadi berkeping-keping. Qin Chen tidak menunggu dia selesai berbicara sama sekali, dan meninjunya dengan tinju pembunuh. Luo Hu benar-benar bingung dengan tinju pembunuh ini, dan bergumam, tinju itu begitu indah. Dia bahkan berkata dengan kagum, tetapi suaranya belum keluar, seluruh tubuhnya sudah langsung pecah menjadi kabut darah. Setelah Qin Chen membunuh Luo Hu dengan satu gerakan, dia langsung menyapu banyak anggota bandit yang mengepung beberapa pejalan kaki itu. Qin Chen adalah tipe orang yang tidak menyinggung siapapun. Namun, jika seseorang menyinggungnya, dia akan mengembalikannya 2 kali lebih keras. Senior, maafkan aku, ucap pemimpin bandit dengan ngeri, tetapi Qin Chen mengabaikan permintaannya. Aturan ruang tak terlihat menyelimuti lawan dan meledakkan pemimpin bandit itu menjadi bubuk. Qin Chen melanjutkan perjalanan. Beberapa hari kemudian, sebuah kota besar muncul di depan Qin Chen. Itu adalah kota Tianlei, sebuah kota yang paling dekat dengan Laut Guntur. Ini adalah kota Tianlei, ucap Jiruyu dan Yu Qiansu juga muncul di samping Qin Chen. Tempat di depan saya benar-benar tidak terlihat seperti kota. Hampir tidak ada dinding. Bangunan di dalamnya terlihat sangat bobrok. Akankah kota seperti itu menjadi kota guntur langit yang terkenal? Ucap Jiruyu. Hehe, jangan meremehkan kota guntur ini. Selafu Qiankun berkata saat dia muncul. Qiansu dan yang lainnya tidak bisa tetap tinggal di lempeng giok semesta selamanya, jadi Qin Chen melepaskan mereka, meskipun mereka berempat telah mengubah penampilan mereka, tetapi mereka harus tetap berhati-hati. Begitu Qin Chen dan rombongannya datang, sekelompok orang segera berdatangan untuk menjual peta, informasi, dan sebagainya kepada Qin Chen dan lainnya. Qin Chen berkata, kami tidak membutuhkannya, kalian semua segera kembalikan. Chen kecil, bukankah kita datang ke sini untuk membeli peta? Ucap Qiansu bertanya-tanya. Hehe, peta yang benar-benar menandai beberapa tempat dan informasi baru, hanya dapat ditemukan di kamar dagang atau organisasi terkemuka di kota Tianlei. Jawab Qin Chen. Qin Chen menjelaskan, kamu harus berhati-hati di sini, dan jangan mengekspos kekayaanmu. Tempat-tempat seperti kota Tianlei sangat kacau. Begitu kita ditargetkan, akan ada masalah yang tak terhitung jumlahnya. Adapun Fu Qiankun, Qin Chen tidak khawatir sama sekali. Orang tua ini memiliki lebih banyak pengalaman daripada dirinya sendiri. Yu Qiansu dan Jiruyu langsung mengangguk. Ayo cari tempat tinggal dulu, ucap Qin Chen, dan tepat ketika dia akan melangkah, sekelompok orang lewat. Chen kecil, ada apa denganmu? Tanya Yu Qiansu melihat Qin Chen tertegun. Qin Chen menatap wanita pelayan itu dan berkata, apakah kamu Xiao Rou? Pelayan itu gemetar, dan segera mengangkat kepalanya. Dia berkata, Anda salah orang. Xiao Rou adalah putri dari dinasti Daxia. Penampilan dan wajah Xiao Rou saat ini benar-benar sangat hancur, dan bahkan ada beberapa bekas luka di tubuhnya. Qin Chen pasti tidak salah orang. Dia tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat dan berkata, Xiao Rou, mengapa kamu ada di sini? Pelayan itu masih tidak menjawab. Namamu Xiao Rou,
bukankah kamu mengatakan bahwa namamu adalah Do Siluo? Anda berbohong kepada kami sebelumnya. Bentak wanita di depan Xiao Rou. Tidak nona, mereka salah orang. Jawab pelayan itu ketakutan, dan buru-buru menyangkalnya. Qin Chen secara alami tahu bahwa dia tidak akan salah. Yang dilihatnya bukanlah wajahnya, melainkan auranya. Itu pasti Xiao Rou, penampilan bisa saja berubah, tapi aura jiwa seseorang tidak akan berubah. Kemudian, Qin Chen mengungkapkan wajah aslinya. Ketika Qin Chen mengungkapkan wajah aslinya, Xiao Rou gemetar, dan tiba-tiba berteriak kaget, "Tuan Pavilion. Oh, sepertinya kalian benar-benar saling mengenal." Ucap wanita di depan segera melabrak Xiao Rou dengan keras, dan darah tumpah dari sudut mulut Xiao Rou. Kemarahan di hati Qin Chen tidak terbendung. Xiao Rou adalah salah satu anggota Pavilion Cendinya, mengapa bisa seperti ini? Qin Chen langsung menarik Xiao Rou ke sisinya. "Kamu mencari kematian," teriak prajurit di depan dengan niat membunuh. Qin Chen mengabaikan prajurit itu dan berkata pada Xiao Rou, "Ambil pil ini." Dia segera mengeluarkan pil penyembuhan grade A. "Master Pavilion, cepat pergi dari sini. Wanita ini adalah putri dari Wakil Presiden Kamar Dagang Liozong. Anda memprovokasi dia di kota Tianlei, tentunya Anda akan mendapat masalah besar." Ucap Xiao Rou tidak mengambil pil itu, tetapi malah menatap Qin Chen dengan cemas. Qin Chen mengerutkan kening. Samar-samar dia mengerti bahwa Liozong ini harus menjadi kamar dagang tingkat atas di Tianlei. Tapi Qin Chen bahkan berani mengobrak-abrik istana berkabut dan kekaisaran Suanyuan. Jadi, apakah dia akan peduli dengan kamar dagang kecil? Qin Chen berkata, "Kamu minum pilnya dulu." Xiao Rou mau tidak mau akhirnya menelan pil itu. Dalam waktu singkat, aliran hangat memasuki anggota tubuhnya, dan dia menerobos ke ranah Huang jangka menengah dalam satu gerakan. Ini wajar, apa yang diberikan Qin Chen kepada Xiao Rou adalah pil kaisar tingkat 9. Menyaksikan hal ini, prajurit itu berkata dengan tampilan serakah, "Yang mulia, budak ini kami beli dengan harga yang mahal. Kenapa tiba-tiba kamu hendak merampasnya dari kami?" Keributan di sini juga menarik perhatian banyak orang di sekitar. Mereka saling berbisik, "Bukankah itu Yingtu, manajer kamar dagang Liozong? Seseorang berani bentrok dengannya di kota Tianlei." "Hei, wanita di sebelah Yingtu tampaknya adalah Xiong Ying, putri wakil ketua Xiong Miao. Kalian diamlah, apakah kamu tidak ingin hidup lagi?" Ucap mereka di kejauhan. Mengetahui Xiao Rou telah dijadikan budak, hati Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin, dan niat membunuhnya pecah. Dia langsung meninju wanita yang bernama Xiong Ying itu, dan segera meledak berubah menjadi kabut darah. Ada ketakutan tak berujung di hati manajer Yingtu. Bagaimana dia bisa memberikan penjelasan kepada wakil ketua Xiong Miao? Dalam ketakutan itu, seorang kaisar Wudi pada tahap awal langsung mengorbankan harta sejati cambuk tembaga hitam. Sangat disayangkan dia bertemu Qin Chen hari ini. Segera setelah cambuk tembaganya dibanting Qin Chen ke udara, Kaisar Wudi itu berkata kaget, "Kamu juga seorang Kaisar Wudi?" Dia menatap Qin Chen seolah tidak percaya. Qin Chen menendang dadanya dan tubuhnya hancur seketika, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Sungguh tendangan yang mendominasi, kekuatan yang mengerikan. Kekuatan Qin Chen membuat orang-orang di sekitar terkejut. Xiao Rou menatap Qin Chen dengan tatapan kosong. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen akan langsung membunuh orang-orang dari kamar dagang Laozong. Fu Qiankun berkata dengan malas dari samping, "Jika kamar dagang Laozong ini benar-benar ingin menyusahkan kita hanya untuk masalah kecil ini, maka saya akan menghapusnya dari dunia ini." Fu Qiankun berkata dengan tatapan mendominasi, dia juga memiliki kepercayaan diri untuk berbicara seperti ini. Siapa yang tidak takut dengan Presiden Tanah Suci Darah yang bermartabat? Itu dulunya adalah keberadaan teratas di benua Tianwu. Qin Chen berkata, "Mari cari tempat untuk beristirahat dulu." Qin Chen memimpin Xiao Rou dan yang lainnya ke sebuah restoran yang tidak jauh dari sana.
Restoran itu sangat mewah. Ketika Qin Chen dan yang lainnya masuk, penjaga toko buru-buru membungkuk untuk menyambutnya. Xiao Rou, kenapa kamu bisa ada di sini? Bukankah kamu berada di negeri 100 dinasti? Tanya Qin Chen segera membuat formasi pembatas setelah dia masuk, dan kemudian buru-buru bertanya, ini adalah satu hal yang paling ingin dia cari tahu. Xiao Rou berkata dengan penuh semangat, aku akan membicarakan ini nanti. Pavilion Master Qin, orang yang Anda bunuh barusan adalah anggota kamar dagang Liaozong. Mereka adalah kekuatan tertinggi di kota ini. Mereka pasti akan mengirim Master untuk mencelakai Anda. Fu Qiankun berkata, gadis kecil, jangan khawatir, karena kami telah mengambil sikap, tentu saja kami tidak akan takut dengan kamar dagang kecil itu, ucap Fu Qiankun tertawa. Ya, Xiao Rou, jangan khawatir. Jika mereka berani kembali datang, Shao Chen akan membuat mereka berlutut. Ucap Yu Qiansu juga menghibur. Kamu adalah Qiansu? Tanya Xiao Rou mendengar suara Yu Qiansu saat ini, dan berkata dengan kaget. Dia merasa bahwa aura pada Yu Qiansu sangat menakutkan. Qiansu menjawab, kamu akhirnya mengenaliku. Ucap Yu Qiansu tertawa, cepat bicarakan mengapa kamu ada di sini, dan kenapa kamu bisa menjadi budak kamar dagang Liaozong. Xiao Rou akhirnya berkata, sebenarnya, kami datang ke sini adalah instruksi dari Tuan Budak Hitam. Mendengar kata-kata Xiao Rou, Qin Chen tiba-tiba berdiri. Apa? Apakah semua ini adalah instruksi dari Budak Hitam? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.